Kali ini kita akan membahas tentang uji independen t-test atau uji perbandingan yang biasanya digunakan dalam studi komparatif ataupun eksperimen ya. Jadi judulnya adalah model cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan negosiasi di MTSA. Kebetulan model cooperative learning belum pernah digunakan, maka kita akan melakukan eksperimen dengan jenis control design, pre-test, post-test ya. Jadi nanti ada kelas kontrol, kelas yang tidak menggunakan model cooperative learning, kita ambil nilai pretest dan post-testnya, kemudian kelas eksperimen yang menggunakan model cooperative learning, kita ambil juga nilai pretest dan post-testnya. Kemudian kita lihat adakah perbedaan antara kelas kontrol yang tidak menggunakan model cooperative learning dan kelas eksperimen yang menggunakan model cooperative learning. Berhubung uji independent t-test ini adalah uji parametrik, maka syarat utama adalah harus lolos uji normalitas. Jika nilai SIC lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan normal, maka lolos uji. Jika tidak normal atau tidak lolos uji maka diwajibkan melakukan penelitian ulang atau menggunakan uji hipotesis yang sifatnya non-parametrik. Kemudian disarankan melakukan uji homogenitas dengan standar keputusan jika nilai SIC lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan homogen, lolos uji. Untuk data yang didapatkan dihitung dalam uji independent t-test disarankan menggunakan data yang sifatnya rasio dan interval atau salah satunya. Kemudian kita masuk di standar keputusan uji independent t-test. Jika nilai SIC total lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar kelompok A kelas kontrol dan kelompok B kelas eksperimen. Sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Jika kita menggunakan SPSS versi 25 ke bawah maka akan muncul output table seperti ini. Jadi muncul di bagian SIC total untuk standar keputusan tadi. Namun jika kita menggunakan SPSS versi terbaru seperti SPSS versi 30 maka akan muncul di bagian signifikan two-sided P dan one-sided P. Jadi two-sided P itu ditujukan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata, jadi nama lain dari SIC total. Kemudian one-sided P itu melihat manakah yang lebih besar. Contoh, jika nilai eksperimen lebih besar dari nilai kelas kontrol, dengan one-sided P kita dapat membuktikan bahwasanya nilai kelas eksperimen memang benar-benar lebih besar dibandingkan kelas kontrol dan tidak terjadi secara kebetulan. Begitu. Sekarang kita masuk di SPSS, masuk di variable view, kita tulis kelompok untuk menyatakan kelompok eksperimen dan kontrol, kemudian pretest, nilai pretest, post-test, nilai post-test. Di bagian kelompok kita masuk di value, kita tulis angka 1 sebagai kelas kontrol, enter, kelas 2 X eksperimen. Oke, kita klik OK, kemudian kita masuk di data view, kemudian kita copy nilai kelas kontrol. Kemudian kita tulis 1 yang menyatakan bahwasanya nilai pretest dan posttest ini adalah nilai dari kelas kontrol. Kita masuk di Excel lagi, kita copy nilai kelas eksperimen. Kita paste, kemudian kita tulis 2 menyatakan bahwasanya ini nilai kelas eksperimen. Nah, untuk membuktikan bisa diklik di sini ya. Sekarang kita melakukan uji NGen, transform, compute variable. Pertama, post kurang pre. Jadi nilai post dikurang nilai pre. Post, klik 2 kali, kurang, klik 2 kali, pre. Oke, maka akan muncul begini ya. Kemudian masuk transform lagi, compute variable, kita reset 100 kurang pre. Jadi tulis di bagian numerik 100 kurang, klik 2 kali pre. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kemudian langkah ketiga, transform, compute variable, reset, NGen. Jadi post dikurang pre dibagi 100 dikurang pre. Kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kemudian langkah terakhir, ini kita reset. Ada yang nulis di sini NGen score, ada yang nulis NGen persen. Bebas saja. Score. Nah, di sini klik NGen 2 kali muncul, kemudian klik bintang dikali 100. Maka akan muncul seperti ini. Sekarang kita lakukan uji normalitas, analyze, deskripsi statistik, kemudian explore.
Di bagian dependent, kita masukkan nilai n-gen, perhitungan terakhir, kelompok, kita masukkan faktor list, kemudian klik plot, dan centang normality. Kita klik continue, dan kita klik OK. Berhubung data yang digunakan di bawah 50, maka kita menggunakan Saviro. Nah, di bagian class control, itu terdapat sig 0,183, di atas 0,05, berarti data dinyatakan normal. Di bagian eksperimen terdapat angka 0,668 di atas 0,05 juga dinyatakan normal. Berarti secara normalitas atau uji normalitas data dinyatakan normal dan lolos uji. Kita bisa lanjut ke bagian uji independen t-test. Sekarang kita masuk di analyze untuk uji independen t-test. Compare mean, independent sample t-test. Di test variable masukkan n-gen score atau kalau n-gen persen masukkan di sini juga. Kemudian di bagian grouping variable kita masukkan kelompok, maka akan muncul tanda tanya. Kita klik define group 1, 2, continue. Di bagian option biarkan saja, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini grup statistik dan independent sample t-test. Untuk uji homogenitas kita bisa lihat di bagian equal variance assume. Jadi bagian sig terdapat angka 0,509 di atas 0,05, maka data dinyatakan homogen. Begitu. Sekarang untuk melihat apakah model cooperative learning efektif atau tidak, kita lihat di bagian mean. Ada nilai 27,77, 45,25. Nah, di eksperimen itu 45,25. Kita lihat standar n-gen. Nah, untuk kelas eksperimen itu berada antara 40 sampai 55%, maka kurang efektif. Jadi, model cooperative learning kurang efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan negosiasi di MTSA, sedangkan kelas kontrol 27 di bawah 40 tidak efektif. Begitu. Sekarang untuk menguji perbedaan nilai rata-rata kelas kontrol dan eksperimen, apakah benar-benar nyata atau tidak, kita lihat di bagian tabel output independent sample t-test di bagian signifikan. Di bagian two-sided p terdapat angka 0,043 di bawah 0,05, berarti terdapat perbedaan antara rata-rata kelas kontrol kelas A dan kelas eksperimen kelas B. Kemudian di bagian one-sided p terdapat angka 0,021 di bawah 0,05. Angka tersebut menyatakan bahwasanya nilai kelas eksperimen yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol dapat dibuktikan dan tidak terjadi secara kebetulan. Kita juga bisa melihat adakah perbedaan rata-rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen di bagian T hitung dengan melihat kolom T dan di F ya. T itu 2,199, kemudian di F-nya 16. Sekarang kita masuk di bagian ini. Nah, di F-nya tadi berapa? Di F-nya 16. Kemudian T-nya 2199 ya. 2199. Nah, begitu. Ini tabelnya di bagian ini. Pertama kita perhatikan kolom T dan di F pada hasil hitung. Kemudian di F digunakan di bagian ini. Berarti angka 16 di sini ya. Untuk signifikan rumusnya A dibagi 2. 0,05 dibagi 2 berarti muncul angka 0,025. Maka akan muncul di sini. Nah 16 dan 0,025. Maka akan muncul angka 2,1191. Ya. Nah, kemudian di bagian T hitung itu biasanya kalau negatif dijadikan positif. Nah, T hitung 2,19. Sedangkan di bagian T table 2,11. Artinya T hitung lebih besar dibandingkan T table. Dan keputusannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T table berarti terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Jadi, baik dari two-sided p atau sig-to-Taylor ataupun T hitungnya menyatakan bahwasanya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok A kontrol dan B kelas eksperimen. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan dikasih aja sarannya di kolom komentar. Begitu, terima kasih.